Ini adalah panenan bawang merah di bulan Desember, yang mana pada saat panen di bulan Desember ini bisa kita gunakan untuk menjadi bakal benih bawang merah. Untuk itu, simaklah video ini sampai habis. Saat ini Mimin sedang berada di sawah ya, teman-teman. Ini lagi memanen bawang merah, yang mana bawang merah ini kurang begitu baik, namun sudah berbuah dan juga memiliki daun yang lumayan bagus, sehingga bawang merah ini bisa kita gunakan untuk menjadi calon benih. Jadi pada musim tanam kali ini hasilnya kurang begitu baik, dimana banyak rumput yang tumbuh dan juga intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga hasil dari tanaman bawang merah ini kurang memuaskan. Namun meskipun kurang begitu memuaskan, tapi bawang merah ini masih bisa kita olah, kita rubah menjadi benih bawang merah. Nah, ini adalah proses tanamnya. Jadi kurang begitu maksimal ya. Cuman kalau yang di ujung sana itu cukup baik. Nah, mengapa di lahan yang ini kurang baik? Lahan ini bekas dari tanaman cabai. Jadi untuk unsur hara, untuk kondisi tanahnya itu kurang siap untuk ditanami bawang merah. Bisa dikatakan cukup tandus ya, Kenapa kok saya bilang begitu? Karena dari keempat bedengan ini kan yang saya panen ini 4 bedengan. Ini hasilnya tidak sama dengan tanaman atau di bedengan lain yang bukan bekas tanaman cabai. Jadi yang bekas tanaman cabai ini pertumbuhannya kurang maksimal, teman-teman. Nah, itu kurang maksimal karena apa? Ini karena kalau dari hasil pengamatan ini karena terlalu tandus, atau bisa dikatakan unsur hara pada tanah ini sudah habis diambil oleh cabai. Nah, tanaman cabai yang saya tanam di sini itu kemarin hampir 6 bulan ya usianya. Jadi kan selama 6 bulan itu tanaman cabai menyerap unsur hara yang ada di sini. Terus untuk proses pembuatan benihnya itu kita tidak perlu mencari bobot pada hasil bawang merah ini. Jadi bobot itu tidak perlu kita cari, yang penting bawang merah kita berbuah. Itu yang pertama. Lalu setelah berbuah, pastikan kondisi daun bawang merah itu dalam keadaan utuh, dalam keadaan baik. Jadi tidak ada daun yang rusak. Biasanya kan kalau musim penghujan daunnya itu lodoh gitu ya, kuning, terus setelah itu jamuran. Jadi daunnya itu busuk. Kalau daun sudah busuk, sudah lodoh, terus ada indikasi boler, itu tidak bisa digunakan untuk menjadi benih ya, teman-teman. Jadi apabila saat kalian menanam di musim kemarau menjelang musim penghujan itu tanaman kalian kurang bagus, kalian bisa manfaatkan untuk
menjadi benih seperti ini. Prosesnya bagaimana? Prosesnya yang pertama ini di usia 40 sudah saya cabut. Itu yang pertama. Kenapa kalau di usia 40? Ya bolehlah lebih dari usia 40. Asalkan tadi catatannya tidak boleh daunnya dalam keadaan rusak. Ya, rusak dengan penyakit. Itu. Jadi di usia 40 kan bawang merah sudah mulai berbuah. Sudah mulai mentol ya kalau bahasa Jawanya. Sudah berbuah kira-kira seibu jari lah, seibu jari bisa, sejari telunjuk itu juga bisa untuk digunakan buah. Jadi pada usia 40 atau 45. Nah, kenapa kok saya ambil usia segitu? Karena jika nanti saya paksakan sampai tua dengan kondisi cuaca hujannya yang cukup tinggi, itu akan mempengaruhi atau akan sangat rawan daun bawang merah ini rusak. Nah, kalau rusak itu nanti tidak bisa diunting ya. Diunting itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jadi bawang merah setelah dikeringkan, lalu dikumpulkan, diikat pakai bambu ya, pakai anyaman bambu itu diikat, lalu dikasih obat dan disimpan. Nah, itu diikatnya, proses pengikatannya itu namanya kalau di sini diunting. Seperti itu. Lalu setelah usia 40 hari ini bisa kita cabut. Cabutnya itu hati-hati teman-teman. Dicabut hati-hati, jangan sampai putus. Jadi santai saja, nggak usah sampai putus. Setelah itu diikat dengan kencang, biar tidak ambiar, biar tidak maut, biar kuat ya, biar tidak tercerai. Setelah diikat kan kita bawa pulang ya teman-teman, dibawa pulang. Setelah itu dikeringkan, bisa dikeringkan di atas anyaman bambu seperti ini. Itu catatannya ya, catatan yang penting itu jangan terlalu tebal. Kalau kalian ingin membuat benih itu jangan terlalu tebal. Ini kan musim penghujan, jadi pada saat mencabut bawang merah itu kan banyak tanah yang ikut gembel lah istilahnya, gembel atau tanahnya menempel pada buah bawang merah ini. Nah, karena posisi musim hujan itu, jadi usahakan waktu pengeringan itu jangan terlalu padat. Jadi diratakan saja yang yang biasa saja, yang sedang, jangan terlalu padat, jangan terlalu rapat sampai benar-benar kering. Nah, setelah kering biasanya itu memakan waktu kurang lebih 1 minggu atau bahkan lebih, itu nggak apa-apa. Nah, resikonya kalau kalian mengeringkannya itu, meratakannya itu terlalu padat, itu nanti juga akan rusak daunnya bawang merah itu. Jadi daun bawang merah yang usianya kan masih muda ini akan sangat mudah rusak. Nah, kalau rusak nanti tidak bisa diikat ya teman-teman, tidak bisa diikat, tidak bisa disimpan, digantung pada gudang seperti itu. Lalu setelah kering kan kita ikat. Pasti yang menjadi pertanyaan kalian itu, obat apa sih yang digunakan untuk mengawetkan benih bawang merah? Ini kan yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman yang baru terjun di bidang bawang merah. Obatnya itu sebenarnya tidak mudah dan sangat banyak di pasaran. Biasanya kalau kalian membeli benih dari Nganjuk ya, Thailand Nganjuk itu kan ada putih-putih ya, seperti serbu itu adalah kalsium ya. Kalsium itu ada campurannya. Campurannya apa? Campurannya itu adalah insektisida yang biasanya kalau Mimin gunakan itu adalah
resotin. Jadi resotin itu dicampur dengan kalsium. Lalu ada tambahannya lagi apa tidak? Jawabannya ada. Selain dengan kalsium dan resotin, Mimin biasanya menambahkan insektisida Mipcinta. Nah, untuk mendapatkan obat itu kalian bisa datang ke toko pertanian. Nah, kalau tidak tersedia, kalian bisa request pada Mimin, nanti saya kasihkan nomor penjual orang yang menjual obat tersebut. Nah, itu takarannya seberapa kita bahas pada video berikutnya, karena ini sudah terlalu panjang ya. Mungkin ini saja yang bisa Mimin sampaikan pada episode ini. Salam petani muda, salam petani bawang merah, jayalah petani Indonesia, jayalah Indonesiaku.